Koneksi antar materi modul 2.2.A.9 kompetensi sosial emosional. Perkenalkan, saya Farida Musafaatin, calon guru penggerak Kota Samarinda, didampingi oleh Ibu Yuliana yang luar biasa selaku pengajar praktik dan juga oleh Ibu Lilik Purwati yang juga sangat luar biasa selaku fasilitator. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran kompetensi sosial emosional yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah rutin. Pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi atau cycle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. Terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Protokol, yaitu menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Contoh teknik pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan secara rutin, terintegrasi, dan protokoler yaitu bernapas dengan kesadaran penuh, identifikasi diri, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi, membuat kolase diri, memeriksa perasaan diri, menuliskan ucapan terima kasih, mengidentifikasi emosional, mindful eating, cari teman baru, mengenal situasi menantang, latihan menyadari kondisi tubuh, kegiatan menulis surat, kegiatan role-play komunikasi, dan kegiatan menulis pengalaman bekerja dalam kelompok. Terdapat 5 kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mindfulness adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu. Ada beberapa kata kunci dalam konsep kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu kesadaran atau awareness, perhatian yang disengaja on purpose, saat ini present moment, rasa ingin tahu curiosity, dan kebaikan atau compassion. Artinya, ada keterkaitan antara unsur pikiran, kemauan, dan rasa pada kegiatan yang sedang dilakukan. Kapan mindfulness muncul? Yaitu ketika adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Latihan kesadaran penuh atau mindfulness menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Mindfulness pada kurikulum. The Mind-Up Curriculum adalah kurikulum pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan emosional, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan keberhasilan akademik yang berbasis penelitian dan praktik kelas. Hubungan kerja bagian otak depan atau front lobe dan latihan kesadaran penuh atau mindfulness, di mana mindfulness dapat merangsang perkembangan otak depan, bagian otak yang dapat menekan rangsangan sehingga kita tidak langsung bereaksi terhadap sebuah emosi. Berikut ini efek positif dari perkembangan otak depan terhadap kesehatan mental, yaitu memperbaiki suasana hati, mengatasi depresi, kecemasan, perilaku obsesif kompulsif, kecemasan sosial, post-traumatic stress disorder, dan borderline personality disorder, meningkatkan self-esteem, self-love, kepercayaan diri, hingga rasa sayang. Mindfulness and well-being.
adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Hubungan mindfulness dan empati dan resiliensi, di mana kesadaran diri, kemudian penghargaan terhadap perbedaan dan empati, pemahaman diri dan orang lain yang lebih, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain atau resiliensi. Hubungan mindfulness dan pembelajaran sosial dan emosional. Menurut Hawkins, latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah tahapan well-being dalam kompetensi sosial emosional. Kaitan modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak, salah satu peran guru penggerak adalah menciptakan well-being atau kesejahteraan hidup ekosistem pendidikan bagi sekolah. Artinya, guru sebagai pendidik menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran melalui pendekatan hati yang mana itu terkait erat dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Murid yang memiliki well-being yang baik maka memiliki kesempatan mendapatkan prestasi belajar yang lebih unggul, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, lebih tangguh menghadapi stres, serta perilaku sosial baik dan bertanggung jawab. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness adalah dengan mengenali emosi. Hal ini dapat membantu murid dan guru merespon pada kondisinya sendiri dengan melakukan stop stress by stop. Artinya, stop, berhenti untuk mengelola pengendalian diri atau self-awareness. Take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam. Observe, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Kemudian proceed atau lanjutkan. Jika KSE ini sudah menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diimplementasikan karena anak akan lebih fokus, semangat, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Selain itu, anak tidak akan mudah stres karena pembelajaran disesuaikan kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.